serah terima bendera Pataka PWI Alhamdulillah. Jadi dengan selesainya prosesi penyerahan SK, penyerahan bendera merah putih, bendera PWI, bendera Laskar Sabilillah, kami berharap sangat kepengurusan dari 6 kabupaten ini bisa mengejawantahkan, bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan organisasi PWI-LS. Pesan saya, buat program-program yang bermanfaat di lapisan masyarakat. Buat program yang menjadi edukasi dari semua lapisan masyarakat. Mohon Yai berdua berdiri sebagai bentuk dukungan kami untuk perjuangan Wali Songo dalam menegakkan perjuangannya di Nusantara. Semoga pusaka ini menjadi tanda hubungan perjuangan antara Yai dengan keluarga Senonon Dalem. Yai Abbas dulu. Nah. Bismillah. Coba. Para sederek, para rawuh, para sedulur sedaya. Kula mung badhe ngawali mawon mangke selajenge sing nerasaken Ki Imaduddin nggih. Kula badhe cerita. Satu, yang pertama kali cerita tentang pembongkaran 78 makam palsu yang tidak ada isinya di Wonosobo. Dibuat menurut catatan masyarakat tahun 2022, jadi 2 tahun yang lalu. Saudara-saudara sekalian, di situ ceritanya ada situs Jowo. Menurut informasi masyarakat, situs itu berupa balong. Jadi tidak ada makamnya, itu kesaksian masyarakat dan para sepuh yang mengetahui, yang menyaksikan tentang masalah sejarah Keraton Mataram dan Majapahit Islam. Di situ tidak ada makam, tidak ada kuburan. Tiba-tiba tahun 2022 itu tiba-tiba ada beberapa oknum, termasuk juga oknum Habib, yang mau membuat itu jadi situs wisata religi semacam itulah. Tiba-tiba mau dibuat situs, masyarakat awal menolak, tapi tiba-tiba dibangun. Jogloknya dibangun, biayanya sangat besar. Kemudian juga dibangunlah tanpa koordinasi dengan sesepuh, karena sesepuhnya mungkin tidak berani. Karena oknum Habib ini sangat besar dan sangat memiliki otoritas, khususnya di tubuh Nahdlatul Ulama. Akhirnya terciptalah makam palsu yang oleh saya pribadi disebut berhala makam. Jadi kalau ada makam palsu tidak ada isinya, itu berhala, saudara.
Jadi kalau panjenengan ziarah ke makam yang tidak ada isinya, sampean ziarah ke berhala. Sampai 78 makam dibongkar sampai berapa meter tidak ada isinya. Astagfir, 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 subha, inna lillahi wa inna ilaihi. Dan itu terjadi di Wonosobo, di daerah kita, di tanah Jawa. Saudara-saudara sekalian, walaupun beberapa saya koordinasi dengan masyarakat setempat, kemudian juga saya koordinasi dengan beberapa orang di situ ketika saya ada acara di Wonosobo, tampung-tampung saya bilang, coba dipelajari, kalau seumpama itu betul palsu, bukti-buktinya apa? Karena hukum ini menuntut bukti. Buktinya sudah dikumpulkan, saksi-saksi sudah dikumpulkan, itu sedikit alat dan pada akhirnya dimenangkan oleh masyarakat dan Laskar Sabilillah waktu itu atas nama masyarakat. Akhirnya diadakan pembongkaran bekerja sama Laskar Sabilillah dengan masyarakat dan Bansar. Pada waktu itu dibongkar 78 berhala makam. Ada sebuah catatan pertanyaan yang sangat tajam bagi saya pribadi, yang mungkin akan menyakitkan Anda, tetapi ora apa-apa, disuntik memang sakit tapi ben waras sampeane. Kenapa mboten? Tahun 2022 ke 2024 berapa tahun? 2 tahun, 1 tahun berapa bulan? 12 berarti 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Saya tanya, di situ ada Pak Bupati tapi Pak Bupati diam. Di situ ada Pak Lurah tapi Pak Lurahnya diam. Di situ ada Nahdlatul Ulama dari NU-nya diam. Banser Wonosobo itu paling banyak sampai katanya ada 40.000 sampai 60.000 banser. Fasilitasnya juga bagus, sudah kompak. Di situ ada banser 2 tahun itu dibiarkan. Di situ ada kiai tapi dibiarkan. Astagfir, astagfir. Ini ada apa ini? Sudah tahu itu adalah makam-makam palsu. Sudah tahu itu adalah situs Mataram, situs Majapahit. Kenapa semuanya bungkam? Kenapa semuanya diam ketika bangsa ini dijajah lagi? Ketika bangsa ini dibuat kebatilan dan kemungkaran. Ketika bangsa ini kemudian dicabik-cabik dengan sejarah-sejarah dan makam palsu. Kenapa Anda sebagai bangsa Indonesia diam? Mana NU-nya, mana Muhammadiyahnya, mana katanya Anda Jawara-Jawara Mataram, Jawara-Jawara Majapahit. Kenapa pembongkaran itu terjadi setelah muncul masalah isu nasab? Kenapa pembongkaran itu terjadi setelah dibentuknya Laskar Sabilillah dan Perjuangan Wali Songo Indonesia? Ini pertanyaan. Jadi saya gak paham. Ini ada Pak Lurah, kenapa seperti itu? Ini ada seperti, kenapa seperti itu? Satu, ini yang jadi pertimbangan panjenengan. Nomor 2, saya mau cerita lagi tentang masalah yang berkaitan dengan apa namanya? Satu cerita dari Jatinegara, yaitu adalah dari keluarganya Mbak Yai Ishak. Jatinegara Tegal dekat Guci. Kalau Jatinegara enggak ada yang paham, kalau Guci insya Allah paham sedoyo nggih. Nah, para sederek, para sedulur, di situ ada Mbah Buyut ulama besar namanya Mbah Yai Ishak, anak putune wonten teng mriku. Kemudian setiap tahun dihauli, beberapa kali tahun dihauli. Tiba-tiba Yahudi Ba'alwi pada datang satu persatu karena husnudzon pada waktu itu. Ketika itu masyarakat mengira bahwa mereka semua adalah cucunya Rasulullah, maka dibiarkan. Datang satu persatu, akhirnya lebih daripada 25 sampai 50 orang. Begitu datang itu minta uang, di amplopi, kalau seumpama di amplopi sedikit marah-marah, ngamuk-ngamuk.
Sampai konon katanya masyarakat dan panitia daripada haul Bayi Ishak ini akhirnya kemudian saudara-saudara sekalian katanya mengeluarkan dana yang sangat besar untuk para habaib. Akhirnya terus datang tambah banyak. Ada satu cerita, ini menurut keluarganya Bayi Ishak cerita sama saya. Ini yang harus jadi pelajaran kalian semua. Dan harus jadi pelajaran bagi Nahdlatul Ulama. Saya mohon Kiai NU, pengurus NU jangan takut, jangan jadi pengecut. Ada seorang pengurus NU itu, Suriah NU ada itu, tidak berani duduk sama saya, nggak berani. Alasannya saya takut di framing gimana, ini orang, ya Allah. Saya nggak bisa bicara apa-apa kalau sebegitu. Kalau cuma duduk sama saya nggak berani, bagaimana Anda akan menghadapi penjajah? Bagi saya orang semacam itu tidak layak jadi pengurus NU. Saudara-saudara sekalian, kemudian saudara-saudara sekalian, begitu akhirnya ceritanya ini menurut keluarganya Bayi Ishak, itu Habib ceritanya membuat makamnya Bayi Ishak, tetapi bukan di makamnya Bayi Ishak, tapi di sampingnya. Astagfirullah, di samping makamnya Bayi Ishak. Kaget keluarga karena tulisannya Bayi Ishak. Akhirnya keluarganya protes napa mboten? Protes napa mboten? Pasti ora apa-apa ya. Aku tadi kayak NU ya sabar. Ono wetenge kempong luweh kayak kedi dikai tisu yang gak apa-apa. Nopo malih niki keluarga majan niku nyebut sederek kula ini boten saged ngendi napa-napa wis. Ana wong wetenge luweh mana dikai kopi, dikai tisu sisan nggih. Niku maksude piye iki? Sing bener ki sing lurus ini pikiran iki. Tapi gak apa-apa ngaku wong ikhlas kok gak apa-apa. Tapi ya aja meneh-meneh kaya kowe wis muping sepisan tok ya kowe. Mungkin apa mboten? Faham napa mboten? Para cerek, para rawuh, para sedulur. Niki jenenge bahasa Jawa Timur Kiai. Nek sok wingi bahasa Jawa Tengah nyong. Memang kiai itu harus bisa beberapa Jawa. Nek mboten saged mah komunikasinya kurang. Nggih napa mboten? Lah iku para cerek, para sedulur niku protes. Akhirnya protes kepada oknum Habib yang membuat makam palsunya Bayi Ishak. Begitu dikasih tahu, Bib, kenapa Anda pertama kali membangun makam mbah saya? Kemudian kenapa dibangunnya bukan di makamnya mbah saya, malah di sampingnya? Diprotes kados ngaten malah ngeyel ngeyel niki wateke wong Yahudi. Kayak kiai kadang-kadang niki pengurus NU gak waneh niku. Gino mboten? Iki watak Yahudi Pak wis ngerti salah. Lu kuwi salah kok gak mudeng kayak kowe. Masya Allah. Mudah-mudahan ada satu hari kebangkitan daripada Nahdlatul Ulama untuk menangani itu semua. Para syarek, para rawuh, para sedulur sedaya mawon. Akhirnya para ngeyel Pak, ngeyel. Malah berantem, akhirnya sempat jadi kisruh Pak. Tiba-tiba mereka semua bukan membuat makam palsu, tetapi akhirnya haulnya Bayi Ishak ada dua. Satu yang asli, satu yang palsu. Dan itu sudah dilaksanakan mungkin kemungkinan sekitar 4 kali. Yang jadi pertanyaan, kenapa ku mengizinkan? Padahal itu tahu makam palsunya Bayi Ishak. Kenapa lurah mengizinkan? Kenapa Kapolsek mengizinkan? Kenapa Dan Ramil mengizinkan? Inilah bangsa Indonesia kadang-kadang pengecut membela bangsanya sendiri. Inilah kadang-kadang bangsa kita itu jadi bahasa pengecut yang kadang-kadang tidak mampu membela tanahnya sendiri. Kalian itu kadang-kadang membela kiai susah, membela kiai gak wani, tapi membela Habib itu wani, kowe pengecut kowe. Bela bangsa gak wani, paling bela Ba'alwi mati-matian kowe.
bela ulama, bela Kiai Gak Wani, Basim Asy'ari dibodoh-bodoh, kalian diam. Tapi bela Habib disenggol, ngamuk-ngamuk, pengecut, Anda pengkhianat bangsa. Iki keplok pe apa keplok. Wong macan bisane mung keplok tok, isone mung keplok tok. Nek ngadepi Pak Alwi ya wedi kabeh Gak Wani. Ya wis keplok mawon. Kan sing dikaplok ini kok kan tangane piyambak niku boten napa-napa, gak ono resiko kok keplok. Gini apa mboten Bu? Para sedherek, para sedulur, setelah itu kemudian saudara-saudara kalian, begitu diadakan acara haul ada 2. Kenapa masyarakat kita tidak titen? Kenapa pemerintah kita membiarkan? Kenapa ada NU tidak segera ditangani? Katanya Banser, Ansor, pembela garda depan untuk bangsa negara. Kenapa Anda tidak melakukan itu semua? Di Jatinegara banyak NU, di Tegal banyak Banser, tapi kenapa Anda tidak menangani itu semua? Dibiarkan yang namanya kebatilan dan kemungkaran semakin banyak, semakin merajalela. Bukan karena kekuatan kebatilan dan kemungkaran itu, karena kita yang benar membiarkan kebatilan itu terjadi. Apa kowe melotot-melotot ning aku? Gak ngei imam, kowe malah melotot tok sampean. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Jadi masalah urusan kebangsaan, urusan masalah keagamaan, tidak ada tawar-menawar. Tidak ada tawar-menawar. Bangsa ini dimerdekakan bukan gratis, bukan hadiah, tapi ada nyawa, ada darah leluhur kita. Tidak ada tawar-menawar, kita harus memperjuangkan. Siap nang mboten? Siap nang mboten? Siap nang mboten? Kalau dilihat tampangnya mah tampang penakut semua ini. Tampan kecing-kecing nih gitu. Gaya netok jenggotnya dawa-dawa nih gitu. Cukur pela jenggotmu wong ngadepi Pak Alwi Gak Wani, cukur wae jenggotmu lah. Jenggotnya dawa gak ngerti nahwu shorof. Gak ngerti tajwid, jenggotnya dawa. Udeng-udeng gede sebab aktor. Tasbih sok lopok-lopok. Sorban numpuk telu. Nganggo jubah kaya Batman arep mabur. Tapi gak ngerti nahwu, gak ngerti taj, maca Quran gak karu-karuan. Rasane pengene dadi waliullah, rasane dene wali kutub, pengene dadi imam mujtahid se-Indonesia. Ndasmu gundul. Ning kampung aku akeh jenggote dawa-dawa gak ngerti Quran, gak ngerti nahwu shorof, apa wedhus kacang. Mungkin apa mboten? Para sedherek, para rawuh, para sedulur sedherek mawon. Niki blangkone terlalu besar ini. Niki ukuran sirah panjenengan yang sanes usaha kula, sampean kok egois sampean. Ini sebenarnya panjenengan ngukure kula sampai ngukur panjenengan lho lapak-lupuk kados ngeten niku. Menyengsarakan umat sampean. Kinapa mboten? Wis demi untuk menjaga persaudaraan antara napa niki namine macan? Non perdikan macan, sentono dalam perdikan macan, saya minta blangklonnya cari lagi buat simpen di Cirebon. Yang kira keplas dengan kepala saya. Oh, kepala saya diukur saja diliput kalau ngoten lho. Mosok blangkon kados ngeten. Akhirnya kados ngeten niku. Aku nek nyewot-nyewot kados ngeten lho. Nyewot. Iki gara-gara perdikan macan niku gak ngukur ndasku yo. Sing ngukurku sirahe piyambak-piyambak bawut. Kinapa mboten? Kula nyuwun nggih mangke nggih. Nggih. Para sedherek, para rawuh, para sedulur sedherek mawon. Setelah itu kemudian saudara-saudara karena dibiarkan, akhirnya mereka semakin menanamkan program mereka, menjalankan program mereka. Apa? Di dalam acara haul tersebut, di dalam salah satu acara haulnya, itu mereka memunculkan seseorang yang disebut diklaim bahwa ini adalah
cucunya Mbah Yai Ishak. Mbah Yai Ishak itu asalnya dari Bojong, seorang Habib namanya Al-Habib Muhammad Ishak bin ini Al ini cucunya. Ditatangkan tampilkan seorang cucu, seorang Habib yang diklaim cucunya Mbah Yai Ishak, katanya dari Bojong. Padahal Mbah Yai Ishak asli itu asalnya dari Jatinegara. Mereka mengadakan haul pun di depan keluarganya Mbah Yai Ishak. Artinya kalau mereka sudah berani kurang ajar pada bangsa Indonesia, tidak ada kata lain, kita harus melawan mereka. Nek sumpami mboten dilawan niku entek sampean nggih. Kok tanganmu kadang-kadang gak wani nglawan Mbak Ali margi irunge dawa sih Gus. Ndasmu gundul. Kina pemudan. Para sedulur sedaya mawon. Lah niku para sedulur subhanallah. Setelah itu kemudian akhirnya saya datang ke sini, saya langsung merungkat semuanya. Kemudian saya langsung kata para keluarganya Mbah Yai Ishak ketika itu pada nangis pada saya, datang ke Buntet pesantren. Tolong Gus bagaimana ini? Kita ini dianggapnya seolah-olah cucu palsu karena mereka menampilkan seorang Habib yang katanya ini cucunya Mbah Yai Ishak yang asli, katanya Mbah Yai Ishak ini adalah asalnya dari Bodong, padahal Mbak Kulo ini asli memiliki. Ini modus operandi Yahudi Askenazi di dalam rangka memperangkap kita semua. Ini adalah modus Yahudi Askenazi dalam rangka mengikat kita semua sedikit demi sedikit menguasai kalian semua, dan ini terjadi bukan sekedar di Indonesia, termasuk ada di luar negeri juga terjadi seperti ini. Cuma yang di luar negeri titen, ning Jawa gak titen. Mila aku ngendi kowe ono haul, nek kowe ono acara Maulud Nabi pakai blangkonmu ben titen. Kadang-kadang nek ngagem udeng-udeng kados kula niku kadang-kadang lali lek dheweke niku tiyang Jawa. Ngrasane tiyang Yaman mawon. Yaman kok irunge blesek sih. Yaman Bang Pundi niku. Nggih napa mboten? Ngrasane tiyang Yaman mawon ngobrol niki ana antum bi khair. Nah soraf gak ngerti khair kablok sisan gitu. Tiyang gak bener niku nggih napa mboten? Paham nomodan? Kadang-kadang kita nih nggak percaya diri, nggak membanggakan adat-adat budaya kita yang jauh lebih hebat, lebih berbudaya, lebih mulia, lebih tinggi daripada peradaban Ba'alwi Habaib yang ada di Hadramaut dan Yaman. Gino modan? Aku ngaji nang kene kok diplototi terus ini wong itu. Sing melototi aku jelas ki mantan muhibbin iki. Tampangnya tampang mantan muhibbin sedaya niku Kyai, ngati-ati panjenengan niku. Ning ndukung ati. Bukti napa? Wong aku teka adu-adu saka Buntet malah gak dikeki imam. Lah iki mantan muhibbin kaya kowe. Masih ada sedikit apa? Sedikitnya harus ada. Syai'unnya masih ada Kyai. Syai'un fi qulubihim. Niki bar ngaji ana makmu apa ora ngomong sing jelas ya. Wah tenang Gus, bar ngaji, maam Gus mangan, bar ngaji mangan. Iya tapi terus tiyang Jawa bar ngaji mangan niku bajingan, bar ngaji mangan. Lah bajingan. Kusabas kaya bajingan bar ngaji, njaluk mangan dasmu guntul. Mungkin apa mboten? Ini cerita satu. Akhirnya saya datang ke situ, saya luruskan. Dan saya langsung diminta kepada keluarganya Mbah Ishak untuk isbat makam, kumpul semua. Termasuk di situ ada aparat pemerintah. Saya bilang bahwa mana makam yang asli Mbah Ishak sedaya masyarakat juga tong mriku sedaya teng asline. Kalau begitu ini palsu bongkar karena ini adalah berharap mengatasnamakan orang. Alhamdulillah kula ngendika teng Kapolsek teng pemerintah harus dibongkar. Langsung dirungkat tentang alhamdulillah. Kemudian kata saya kalau seumpama ada berani Ba'alwi Yahudi mengadakan hal atas nama Mbah Ishak, jangan dikasih izin pemerintahnya, jangan diam saja, jangan diizinkan karena ini pemalsuan sejarah dan masyarakatnya harus siap. Jangan ada yang datang, kalau datang mereka tetap maksa, usir mereka. Gak mau diusir, keluarkan golok kalian. Iki gak bener ke Yahudi ki. Gini betul.
Nek anggur regoloke gak metu, iki gak geser-geser ngayal terus. Kenapa mboten? Subhanallah, bukan berarti saya mengajarkan kalian pakai golok, bukan. Tapi ini sampai memunculkan orang sosok yang bukan cucunya Mbak Isa. Hanya Mbak Isa itu Habib, ini cucunya asli. Berarti yang di Jatinegara dianggapnya palsu. Ini jelas kejahatan spiritual. Dan ini harus kita lawan semua oleh bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, jangan ada tawar-menawar. Niki melongone panjenengan itu melongo ngerti apa melongo bingung sampeyan. Lho sampean kok melongo kok gawe keder aku sing deloke sampean. Wis gak usah dipikir-pikir. Sing penting ngantuk napa mboten, Bu? Ngantuk napa mboten? Gak apa-apa ngantuk, gak apa-apa wong jenenge penyakit ngaos nggih ngantuk. Kanca parek ngaos nggih ngantuk. Gino mboten? Melo ngantuk niku mboten mesti wengi. Lho panjenengan ngaos marang kyaine teng masjid ya mesti ngantuk, senajan enjing-enjing ngantuk napa mboten? Ngaos maring kyaine ba'da zuhur siwek benter-bentere panas sanget ngantuk napa mboten? Nggih tetep ngantuk. Memang mripatmu ngantukan nemen. Nek ngaji ya ngantuk, nek dangdutan gak ngantuk-ngantung dasmu. Gimana mboten? Kono boten napa-napa panjenengan ki mawon sing tuwe-tuwe ya nggih ki mawon boten napa-napa. Nggih. Wis boten napa-napa Gus, gak apa-apa. Aku wis biasa toko ning pengajian ketika imam ditinggal ngantuk wis biasa. Wis biasa. Dadi kiai NU ya kudu sabar. Memang wong NU ya kaya kiye ki. Apa maning mantan muhibinnya susah dijak ngomong susah. Poros cerek porawu poros turun. Kinapa mboten? Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang haulnya dikembalikan kepada keluarganya Mbak Yai. Itu menurut cerita mereka ya yang datang sama saya. Nomor 3, kulo badhe cerita malih. Napa? Kemarin terjadi di Jatinegara. Yaitu adalah anak-anak muda Jatinegara di daerah Kedung Wungu. Tegal lagi. Anak-anak muda semua kompak. Mereka merasa geram terhadap kedatangan para ba'alwi dan habaib setiap tahun karena di sana ada haul umum. Konon katanya saudara-saudara kalian, dan itu sudah dimasukkan di dalam YouTube, mungkin panjenengan sudah pada lihat ya. Pun nggih, para poros dulur, ternyata para poros dulur sedoyo. Kenapa anak-anak muda bangkit? Karena ini sudah parah. Kejadiannya sudah bertahun-tahun seperti itu. Ketika haul itu mau diadakan, seminggu atau 5 hari sebelumnya itu Yahudi Ba'alwi semuanya datang. Ba'alwi habaib semuanya datang. Begitu datang apa tujuannya? Minta uang, minta beras, minta semuanya kepada rumah-rumah masyarakat. Kalau tidak dikasih ngamuk-ngamuk. Kalau dikasihnya sedikit amplopnya dibuka, dibanting. Akhirnya kemudian ngamuk-ngamuk. Masyarakat itu semakin resah karena yang datang bukan 1 orang 2 orang. Sampai sehari itu tidak kurang dari 50 orang muter di kampung-kampung. Kalau seumpama 1 hari 50 orang saja, 5 hari berapa orang? 5 kali 5, 2.500 apa 250 orang. Bahkan ada yang mengatakan 1 hari yang datang bukan segitu, dari awal sampai akhir itu mungkin bisa jadi 1.000. Itu semuanya datang di kampung-kampung, datang ke rumah-rumah masyarakat dengan mengatasnamakan nasab dan nyambung cucunya Rasulullah SAW. Mereka minta uang. Sekali minta tidak cukup sekian, kalau dikasih sekian merasa tidak cukup, dibuka amplopnya. Begitu tidak cukup dibantingnya, masa segini saya dari jauh gini. Akhirnya kemudian saudara-saudara kan bukan sekedar itu, ada yang minta beras, sampai Habib perempuannya juga datang minta beras, minta ayam, minta wedus. Iki dudu silaturahmi, ngerampok. Sampai terjadi menurut mereka kadang-kadang lek seumpama tiang ngumpet niku HP ini dicolong. HP ini dicolong, ono manuk niku manuknya dicolong, untung orang manuknya bojone sing dicolong. Ya Bu ya, kenapa mboten? Nek manuknya bojone sing dicolong, berabe napa mboten Bu? Berabe kados ngoten.
Gina pemboten. Sebenarnya ibu-ibu niki termasuk sabar. Napa malit yang majan niku nggih? Insyaallah sabar mila. Asal nafaqah sedekah kacing bojo niku cekap, asal ya trore cekap. Mau kerjanya PNS, mau kerjanya tukang bakso, mau kerjanya kantoran gak apa-apa, sing penting duitnya akeh. Gino mboten? Malah bojo iku gak penting ganteng-ganteng elek gak apa-apa, yang penting duit. Gino mboten Bu? Yang penting duit. Lah bojo iku gak penting dhuwur, gak penting pendek, sing penting duit. Arep kerja marang kantoran monggo, lek kerja ning bisnismen monggo, dol-dolan monggo, sing penting akeh. Sebab bojoku memang gak penting bagi wong wedok, sing penting. Lah aku iki sampeane sing lanang kudu ngerti. Sampeanku manusia gak penting ya sampeyan. Niki kumise dawa-dawa tapi wedi marang niku Kyai, marang bojone wedian gitu. Dados niki manusia kecing kumise dawa-dawa tok. Cukur mawon lah kumise sampean lah. Ning maring bojo pek wani cukur bae kowe kumis wae. Para sedulur. Kemudian saudara-saudara kan ini sudah berlangsung lama. Ngantos masyarakatnya paham 5 hari seminggu sebelum hal ketika mereka tidak punya uang. Lunga sedaya. Kiai ne ngumpet kiai ngumpet. Ya Allah, kiai ngumpet. Pensiun mawon dados kiai ne sampean. Kiai ini ngumpet, masyarakat ngumpet karena saking takutnya, karena mereka sudah luar biasa dengan kekasaran dan kekerasan. Ini tidak pernah diurusi, Bang. Saya tanya, di Jatinegara kan ada pengurus NU, di Tegal kan ada pengurus NU, di Jatinegara, di Tegal kan ada Ansor Banser, di sana kan ada kepolisian, ada Pak Lurah. Ini fungsi apa? Begitu mereka semua mengundang saya di Jatinegara waktu itu, begitu mengundang saya di dalam beberapa tempat, baru mereka semangat. Setelah semangat dengan adanya wasilah barokah daripada tesisnya Ki Imaduddin Al-Bantani, bahwasanya 3 keilmuan sudah membuktikan data real bahwasanya yang namanya Ba'alwi, Habaib bukan cucunya Rasulullah, tapi mereka adalah kalangan Yahudi Askenazi. Baru mereka bangkit, kurang ajar nemen, akhirnya mereka membentuk kesatuan dan persatuan pertahanan, sehingga anak-anak mudanya bangkit dan siap mengusir daripada Ba'alwi yang datang ingin meminta-minta. Kalau mereka sudah membawa barang daripada masyarakat, uangnya masyarakat, anak muda bertanggung jawab akan merebut kembali dan akan mengembalikan uang itu kepada masyarakat. Itu namanya jempol gitu. Kira-kira Tulungagung ana sing wani kados ngoten apa mboten? Wonten apa mboten? Tadi delok sing tampang itu meragukan. Nggih napa mboten? Lah niku poros cerek poros dulur, itu cerita itu adalah sangat luar biasa. Maka dari itu mari kula sareng panjenengan bersatu, jangan lagi ada sesuatu seperti yang di Jatinegara, ada di Tulungagung. Ini sudah parah. Tapi oleh pemerintah dibiarkan, oleh Pak Lurah dibiarkan, oleh kepolisian dibiarkan, oleh militernya dibiarkan, oleh pemerintah dibiarkan, oleh NU dibiarkan, oleh Banser dibiarkan. Maka mereka merajalela menguasai satu persatu daripada tanah, jengkalan tanah yang ada di Indonesia. Maka kula sareng panjenengan langsung para seulur muncullah untuk membela rakyat, untuk membela kebangsaan, untuk mengembalikan sejarah tempatnya, untuk membela leluhur kita. Maka dibentuklah perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah dari Sabang sampai Merauke. Orang-orang sosok-sosok yang memiliki keberanian untuk membela bangsanya, yang memiliki keberanian untuk membela para ulama, para kiai, yang memiliki keberanian untuk membela rakyat, yang memiliki keberanian untuk membela kebenaran. Amma ba'du, maka yang saya hormati Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Kanjeng Pangeran Sarip Biliyahsi, karena pakai belangkon dipanggil Kanjeng Pangeran.
keluarga besar Sentono Dalem Perdikan Majan, para kesepuhanipun kang kula mulyakaken, wabil khusus Raden Mas Ali Sadikin, para pengurus PCNU Tulung Agung yang hadir, Panglima Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Provinsi Jawa Timur Gus Khairi yang saya hormati, Ketua PWI Tulung Agung dan seluruh PWI Mataraman yang pada malam hari ini sudah dilantik. Alhamdulillah, semoga bisa untuk menjalankan amanah penderitaan bangsa Indonesia, wabil khusus terkait dengan masalah sejarah-sejarah palsu, makam-makam palsu. Yang saya hormati, ini ada Ketua PWI dari Tuban Kiai Haji Ansori, ada dari Tegal Kiai Haji Syarifuddin Santri Deso Pangeran Cheng Ho, ya. Ketua PWI Jatim mana ini? Aduh, ada tuh, Masya Allah. Ketua PWI Jatim Kiai Haji Jami atau yang akrab dipanggil Gus Jami. Juga para ibu baik yang kudung merah, kudung hijau, kudung putih, semuanya yang saya cintai. Bapak Ibu hadirin, para Laskar Sabilillah, anggota Banser, para bapak-bapak tentara Republik Indonesia juga dari kepolisian. Malam hari ini kita sudah melihat bagaimana keseriusan Sentono Dalem Perdikan Majan di dalam bagaimana berkontribusi di dalam menjaga budaya Nusantara, wabil khusus budaya Mataraman. Sebagai pewaris dari para leluhur Majan, sebagai peletak dasar Kabupaten Tulung Agung di masa lalu, para keluarga besar dari Sentono Dalem Perdikan Majan, juga tadi siang dari saudaranya Sentono Dalem Perdikan Tawangsari, juga Minong, ya, ada satu lagi. Ini adalah contoh bahwa macan-macan di masa lalu anaknya jadi macan. Jangan macan anaknya jadi kucing. Masih mending macan anaknya jadi kucing, walaupun kecil masih mirip. Ada macan anaknya jadi curut. Ada macan anaknya jadi bebek. Kata politikus Jerman, kalau kita mau mengalahkan sebuah bangsa, nggak usah kita bawa senjata, cukup rubah sejarahnya, hancurkan mental-mental kesatrianya, bangsawannya jadikan kambing, bangsawannya jadikan bebek, maka 1-2 generasi yang akan datang, kita bukan hanya akan menguasai daerahnya, tapi juga kita akan menjadikan para bangsawannya, kesatriannya sebagai para budak-budak mereka. Kata Sayyidina Umar, ummahatukum waladnakum ahrara fala takunu abidan li ghairikum. Ibu-ibu kalian melahirkan kalian dalam keadaan merdeka, maka jangan sampai kalian menjadi budak dari selain kalian.
Makanya di dalam lagu kebangsaan kita, kata merdeka diulang-ulang. Merdeka, merdeka, itu diulang-ulang kenapa? Untuk menumbuhkan di hati setiap bangsa Indonesia, untuk membangun jiwanya, baru membangun raganya. Apa yang disebutkan oleh Wage Rudolf Supratman, seorang muslim itu, bahwa yang pertama harus dibangun bukanlah raga, tapi yang harus dibangun adalah jiwa, cara berpikir, cara menatap masalah, cara melihat realitas. Ini yang harus dibangun, konsep berpikir. Kalau kita berpikir kita bangsa merdeka, maka apa yang akan kita lakukan adalah sebagai orang-orang merdeka. Kalau kita berpikir bahwa kita adalah bangsa budak, bangsa terjajah, maka mental terjajah ini sampai kapanpun tidak akan membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia dan negara yang kita cintai. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Dua, Bang Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepuk tangan untuk Indonesia Raya. Indonesia dibangun atas 5 dasar yang kita sebut dengan Pancasila, yang digali dari budaya Indonesia yang telah lahir dari peradaban Nusantara ribuan tahun sebelum Pancasila itu digali oleh Insinyur Soekarno. 1 Juni Pancasila itu lahir, tapi sebenarnya Pancasila itu lahir dari budaya dan peradaban kita, leluhur-leluhur kita di masa lalu yang kemudian dirangkum oleh Insinyur Soekarno. Pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, karena dari zaman dulu sebelum adanya Islam, sebelum ada Kristen, sebelum adanya Buddha, sebelum adanya Hindu, sebelum adanya agama Konghucu, bangsa Indonesia telah bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum agama-agama ini diturunkan, sejak dahulu kala umat-umat Indonesia, bangsa Indonesia telah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan nabinya di zamannya masing-masing. Ini yang dikatakan oleh Profesor Dr. Agus Sunyoto, Ketua Les Bumi di PBNU yang telah meninggal dunia. Maka ketuhanan yang Maha Esa dijadikan sebagai sila pertama. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa artinya kemanusiaan yang adil dan beradab? Bahwa seluruh manusia hidup di dunia ini, wabil khusus di atas tanah Nusantara, dalam pandangan kebudayaan, peradaban, dan negara kesatuan Republik Indonesia, semuanya sama. Tidak ada satu lebih unggul secara kemanusiaannya dari yang lainnya. Orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Aceh, orang Ambon, orang Makassar, semuanya sama di mata negara kesatuan Republik Indonesia. Semuanya dihormati dengan penghormatan yang sama, semuanya dimuliakan dengan kemuliaan yang sama, semuanya mempunyai hak yang sama, semuanya mempunyai kewajiban yang sama, semuanya mempunyai cita-cita yang bebas. Dia mau jadi apa? Dia hidup di tanah Indonesia. Dia mau jadi DPR, silahkan.
Tidak dilihat, yang suku Sunda nggak boleh jadi DPR, jadi kiai saja. Tidak. Siapa saja yang hidup di tanah Indonesia bebas dia sesuai dengan prestasinya untuk menjadi apapun. Tidak ada di dalam undang-undang dasar kita, di dalam dasar negara kita, bahwa satu suku lebih tinggi dari suku lainnya di depan undang-undang dasar, di depan Pancasila. Semuanya sama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini the founding father kita. The founding father kita tahu ketika menyusun Pancasila itu bahwa di antara bangsa Indonesia yang merdeka itu ada orang-orang bukan bangsa Indonesia, tapi bagi Indonesia ketika merdeka dia ada di tanah ini, walaupun dia pengungsi, walaupun dia imigran, dianggap sama oleh negara kesatuan Republik kudune nuhun kita. Harusnya terima kasih kepada bangsa Indonesia yang telah memperlakukan semua orang yang hidup di atas tanah Indonesia ini sama. Jangan kemudian merasa lebih tinggi dari bangsa Indonesia, pemilik yang sah tanah Indonesia ini. Betul? Siapa pemilik tanah Indonesia ini? Dia adalah putra asli Nusantara. Siapa putra asli Nusantara? 1 orang Jawa, 2 orang Sunda, 3 orang Aceh, orang Jambi, orang Bali, orang Palembang, orang Maluku, orang Kalimantan, orang Papua, orang NTB, orang NTT, orang Bali, orang Madura. Itulah putra putri asli pemilik Nusantara ini. Tidak boleh siapapun dengan tujuan apapun untuk menyingkirkan mereka, baik menyingkirkan secara jasad atau hanya secara kemuliaan. Kalau ente ingin barokah tinggal di atas tanah Nusantara ini, ente harus mau jadi budak putra putri Nusantara. Jangan mau jadi tuan, malah pewaris tuan rumah jadi budak. Yeah. Unyil. Katanya kiai-kiai itu hanya pengawalnya para kabaib. Weh. Rakim. Katanya kiai walaupun dia hafal Fathul Mu'in, hafal Bukhari, dia kalaulah bersama dengan Habib Ba'alwi bodoh, maka Habib Ba'alwi bodoh ini lebih mulia dari kiai asal Tulung Agung 70 kiai. Yeay. Unyil. Lihat saudara, itu yang ada di dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Kata Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, orang yang alim walam yantasib ilan nabi yafuku ala manin tasaba ilaihi sallallahu alaihi wasallam bisitina darajah. Orang Tulung Agung yang bukan ngaku-ngaku turunan nabi tapi dia alim, mondok di Lirboyo, mondok di Ploso, jadi alim. Dia walaupun anaknya tukang kolektor di Tulung Agung, tetap dia lebih mulia daripada orang yang ngaku-ngaku turunan nabi tapi harus cium tangan itu dia. Walaupun dia ngaku turunan nabi, kalau goblok cium tangan sama anak tukang kolektor lulusan dari Lirboyo. Betul apa tidak? Kata Gus Dur, Habibie banyak jasanya. Undang-undang Hari Santri 22 Oktober itu dapat siapa?
Lah kok tega-teganya udah selesai di demo-demo. Lihat itu yang demo, shooting, close up, wajahnya wajah Kibin. Kalau ini kan cuma mantan. Kalau mantan udah ada cahaya-cahaya keris ini. Makanya ini sebelum pulang coba keris ini taruh di kepala masing-masing. Supaya hilang bener-bener itu sisa-sisa Kibinnya. Untuk apa? Untuk Indonesia Raya. Gitu badan. Lah pengajian di masjid ngamplopin kiai 50.000 itu kerasanya mahal amat. Kiai cepat kaya kalau begini. Betul apa tidak? Tapi kalau ngamplopin orang selawatan, yo, itu sampai 120 juta. 200 juta itu kalau acaranya lebih gede. Mau itu. Agama ajarannya kemudian menjadi seperti di Andalusia. Tahu cerita Andalusia? Kenapa Andalusia itu kerajaan Islam yang dulu besar kemudian porak-poranda? Gara-gara solawatan. Bukan solawatan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gara-gara syair-syair yang datang dari Irak. Jadi orang Andalusia kemudian menerima Islam yang awalnya ilmu pengetahuan melahirkan Alfiyah Ibnu Malik. Siapa Alfiyah Ibnu Malik pengarangnya? Orang Andalusia, orang Spanyol. Kemudian dari Cordova, Spanyol melahirkan imam ahli tafsir namanya Imam Qurtubi. Bukan Qurtubi Lebak. Ini Imam Qurtubi asli. Tapi lama-kelamaan datang ini penyair dari Irak. Penyair dari Irak kemudian pengajian-pengajian begini yang biasanya ngaji Fathul Qorib diganti dengan musik. Akhirnya agama Islam di Andalusia tidak lagi ilmiah, yang ada hanya memengan. Nyahon teu memengan. Main-main. Begitu-begitu aja. Jadi agama kelihatannya semarak tapi keropos.